Menikahi pria dingin dan arogan. Bab 007. Untuk Bara, ini hanyalah ketulusan anak kecil yang belum mengerti sejarah panjang penuh luka. Namun tetap saja, melihat Bara menerima potongan kue pertama dari Raka membuat hatinya berdesir, seolah ada bagian masa lalu yang kembali menghantui. Taka merasakan genggaman Aluna yang lebih erat dari biasanya. La menoleh, menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Tenang, sayang," bisiknya lirih. "Raka mungkin memberi kue itu padanya. Tapi ingat, hatinya hanya untukmu dan aku. Tak ada yang bisa mengubah itu." Aluna menunduk, mengangguk perlahan. La tahu suaminya benar. Namun jauh di dalam hati, ada getaran halus yang tak bisa ia abaikan, sebuah rasa campur aduk antara lega, waspada, dan juga perih. Sementara itu, Raka kembali tertawa ceria, melompat ke pelukan Taka. La merasa hari ulang tahunnya sempurna, semua orang yang ia sayangi ada di sini, bahkan orang yang ia pikir butuh kebahagiaan pun ikut tersenyum karena ulah kecilnya. Dan di tengah pesta yang riuh, hanya Bara yang berdiri membisu, menatap potongan kue di tangannya. Senyum kecil tersungging di bibirnya, tapi air mata terus mengalir diam-diam. "Selamat ulang tahun, sayang. Papa doakan semoga hidupmu diberkahi kebahagiaan." 42. Aku menyakitimu setahun, kau membalasnya dengan 6 tahun. Taman rumah besar itu diterangi cahaya lampu gantung yang digantung di setiap sudut pohon, menyebarkan sinar keemasan yang lembut, berpadu dengan aroma wangi bunga melati yang sengaja ditanam di sepanjang jalan setapak. Acara ulang tahun Raka baru saja usai. Tamu-tamu pulang dengan senyum puas, keluarga Taka pamit dengan wajah bahagia, dan Andra sempat memeluk Aluna erat sebelum akhirnya pamit meninggalkan pesta. Namun, ada satu sosok yang masih tertinggal. Bara, pria itu berdiri di bawah cahaya lampu, menatap kosong meja panjang yang tadi dipenuhi tawa dan kue. Aluna yang baru saja membereskan beberapa hal bersama pelayan rumah, menghentikan langkahnya ketika mendapati Bara masih di sana. Perasaan tak nyaman langsung menyelimutinya. Dia menghela napas, hendak berbalik, tetapi suara berat Bara lebih dulu memanggilnya. "Aluna, tunggu sebentar." Aluna terdiam, tubuhnya menenegang, seolah suara itu membangkitkan kenangan buruk yang sudah berusaha ia kubur dalam-dalam. Perlahan ia menoleh, menatap Bara yang kini berjalan mendekat. Wajah pria itu sayu, jauh berbeda dari dulu, arogan, penuh kesombongan, dan tega menginjak harga dirinya. "Aku hanya butuh sebentar saja," ucap Bara lagi, kali ini suaranya serak, seperti tertahan oleh sesuatu yang berat di dadanya. Aluna menghela napas panjang, lalu melangkah ke arah taman belakang yang lebih sepi. "Baik, katakan. Setelah itu, jangan pernah lagi mengganggu hidupku." Bara mengikuti, mereka berhenti di sebuah bangku taman yang dikelilingi lampu-lampu kecil. Suara jangkrik samar terdengar, berpadu dengan desiran angin malam. "Aluna." Bara membuka suara, suaranya gemetar. "Aku benar-benar menyesal. Semua yang kulakukan padamu dulu. Itu salah, bahkan teramat sangat salah." Aluna menoleh tajam, matanya penuh kilatan marah. "Kau menyesal sekarang? Setelah apa yang kau lakukan padaku? Setelah kau membuangku seperti sampah hanya karena ambisimu?" "Bara, aku kehilangan segalanya saat itu. Harga diriku, keluargaku, bahkan masa mudaku." Bara merunduk, bahunya gemetar, dan tiba-tiba, tanpa ragu, ia berlutut di hadapan Aluna. Aluna terperanjat. "Apa yang kau lakukan? Aku bersujud padamu." "Aluna," suara Bara pecah, dan air matanya jatuh begitu saja. Aku sudah hancur. Anakku tak ada, istriku pergi. Hidupku kosong dan saat aku melihat Raka, aku merasa seakan Tuhan sedang mengingatkan aku tentang semua dosaku padamu. Aku melihat betapa bahagianya kau sekarang bersama Taka, dan aku sadar, akulah orang paling bodoh di dunia ini." Aluna memalingkan wajahnya. Kedua tangannya terkepal kuat di sisi tubuh. Dia benci melihat Bara seperti itu,
bukan karena dia ingin pria itu menderita, tapi karena hatinya sendiri ikut terluka. Luka lama yang seharusnya sudah sembuh, ternyata masih basah. "Bangun, Bara," ucap Aluna dingin. "Jangan lakukan ini. Kau tahu aku benci melihatmu." Namun Bara tetap tak bergeming, dia menunduk dalam-dalam, keningnya nyaris menyentuh tanah. "Luna, aku memohon. Aku tahu tak ada maaf untukku. Tapi setidaknya biarkan aku menebus semuanya. Aku rela. 3. Jadi apapun, bahkan hanya sekadar orang asing yang menjaga dari jauh. Aku tidak sanggup menanggung beban dosa ini sendiri." Aluna terdiam lama, hatinya kacau. Dalam dirinya, dua suara berperang, suara kebencian yang mengingatkan betapa kejamnya Bara dulu, dan suara iba yang melihat pria itu kini tak lebih dari seorang pecundang yang dihantam kama. "Aku menyakitimu hanya setahun, Luna." Suara Bara pecah lagi, tangannya bergetar menahan tangis. "Tapi kau menyakitiku 6 tahun dengan penolakanmu, dengan sikap dinginmu, dengan kebencianmu. Apa itu tidak cukup untuk membuatmu puas? Apa kau ingin aku mati agar kau bisa tenang?" Kata-kata itu menusuk jantung Aluna. La menggigit bibir, menahan gejolak dalam dirinya. "Kau pikir 6 tahun itu cukup membayar semua penghinaan yang kubawa sepanjang hidupku? Kau pikir luka batin bisa sembuh hanya karena kau menangis dan menyesal?" Air mata menetes di pipi Aluna tanpa ia sadari. Dia segera menghapusnya, tak ingin Bara melihat kelemahannya. "Aluna." Bara mendongak, matanya sembab, wajahnya basah oleh air mata. "Aku tahu aku tak pantas. Tapi dengarkan aku sekali ini saja. Aku masih mencintaimu. Sejak dulu, aku hanya bodoh karena tak pernah menyadari. Semua wanita yang datang setelahmu hanya bayangan. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Tidak ada." Aluna terdiam kaku. Jantungnya berdetak cepat, antara marah, sedih, dan getir. Kata-kata itu, andai keluar bertahun-tahun lalu, mungkin akan membuatnya bahagia. Tapi sekarang, kata-kata itu hanya terasa seperti pisau tumpul yang menggores luka lama. "Cukup, Bara." Aluna berdiri, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku tidak butuh cintamu. Aku sudah bahagia dengan Taka. Aku punya anak, aku punya keluarga, aku punya hidup yang utuh. Kau tidak ada dalam rencana itu. Kau hanyalah masa lalu dan masa lalu itu sudah kubakar." Bara terdiam, suaranya tercekat. "Tapi, aku..." "Tidak ada tapi." Aluna menatapnya tajam, air mata tetap mengalir meski suaranya tegas. "Dulu kau memilih membuangku. Kau memilih ambisi, kekuasaan, dan wanita lain. Jadi jangan berani datang padaku sekarang, pura-pura menyesal setelah semua hancur. Itu harga dari pilihanmu, Bara. Terimalah." Bara akhirnya bangkit perlahan, tubuhnya limbung. Dia menatap Aluna lama, sebelum akhirnya menunduk dalam-dalam, seolah menyerah. "Baiklah," ucapnya lirih. "Kalau itu yang kau mau, aku akan pergi. Tapi ingat, Luna, aku akan tetap ada. Meski kau benci, meski kau usir, aku akan selalu ada, setidaknya untuk Raka. Biar dia tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan itu menyakitkan." Aluna menahan napas, dadanya sesak. Dia ingin berteriak, ingin mengusir pria itu sejauh mungkin. Tapi dalam lubuk hatinya, ia tahu satu hal, hubungan mereka, meski sudah terputus, akan selamanya meninggalkan bekas. Bara melangkah pergi dengan langkah gontai, bayangannya memanjang di bawah cahaya lampu taman. Sementara Aluna berdiri sendiri, menggenggam erat dadanya, menahan rasa sakit yang tiba-tiba kembali mengalir deras. Taka yang berdiri jauh di pintu belakang kediaman Wijaya, mengepalkan erat tangannya, rahangnya mengeras. Apalagi, 4. Baru saja melihat adegan yang membuat hatinya meragu, yang membuat hatinya takut kehilangan, takut ditinggalkan oleh wanita yang telah merebut semua cinta darinya. 5:43. Kau tidak boleh mati secepat itu, kau belum cukup menebus kesalahanmu.
Matahari baru saja naik, sinarnya memantul ke kaca-kaca gedung tinggi di kawasan bisnis Jakarta. Udara masih segar, meski hiruk-pikuk kendaraan sudah memenuhi jalanan. Aluna duduk di kursi belakang mobil hitam yang membawanya menuju lokasi proyek baru milik keluarga Wijaya. Rambutnya diikat rapi, setelan blazer putih dengan rok hitam yang elegan membuatnya tampak tegas sekaligus anggun. Di tangannya, dia memegang map berisi laporan progres proyek. Proyek yang menjadi tonggak kembalinya perusahaan Wijaya setelah keterpurukan panjang itu kini sudah mencapai 80%. Hanya tinggal penyelesaian akhir, dan beberapa minggu lagi bangunan itu akan resmi berdiri. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya bergejolak sejak tadi malam. Nama Bara tertulis jelas di laporan itu sebagai salah satu mitra kerja sama utama. Profesional, Aluna. Ingat, kau sudah berjanji pada dirimu sendiri, gumamnya pelan sambil memejamkan mata sejenak. Sesampainya di lokasi proyek, debu-debu tipis menyambut. Suara mesin, palu, dan teriakan mandor memecah suasana. Pekerja berhelm kuning hilir mudik membawa semen, besi, dan batu bata. Suasana sibuk itu justru memberi rasa bangga pada Aluna, perusahaan Wijaya sudah kembali hidup. Beberapa staf menyambutnya dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Aluna. Silakan lewat sini. Kami akan memperlihatkan area utama yang hampir rampung." Aluna tersenyum tipis, lalu mengikuti mereka. Namun langkahnya terhenti begitu melihat sosok yang sudah berdiri di ujung jalan setapak, mengenakan helm putih dan rompi proyek. Pria itu tampak lebih kurus dari terakhir kali ia lihat di pesta ulang tahun Raka. Wajahnya sedikit pucat, namun tatapannya tak lagi arogan. Begitu mata mereka bertemu, Bara menunduk hormat. "Selamat pagi, Bu," katanya dengan nada formal. Aluna membeku sejenak, lalu menarik napas dalam. "Pagi, mari kita mulai pembahasan proyek ini." Suaranya dingin, berusaha menutup segala emosi yang bergejolak. Mereka berjalan beriringan, didampingi staf. Bara menjelaskan beberapa bagian konstruksi dengan rinci, menunjukkan diagram, dan menjawab pertanyaan Aluna dengan tenang. Seolah mereka hanya dua profesional yang bekerja sama, bukan mantan pasangan dengan masa lalu penuh luka. Namun, hati Aluna tetap bergetar setiap kali mendengar suara itu, suara yang dulu pernah dia kenal sangat dekat. Saat mereka tiba di bagian bangunan utama yang menjulang 4 lantai, Aluna mendongak menatap deretan bata yang disusun di lantai atas. Staf menjelaskan bahwa pemasangan atap hampir selesai, dan para pekerja sedang memindahkan material ke sisi lain. Tiba-tiba, suara retakan terdengar. Krak, Aluna mengerutkan kening. Dia menoleh, dan matanya melebar ketika melihat susunan bata di lantai atas bergoyang tak stabil. Hanya butuh satu dorongan kecil, dan semuanya bisa runtuh. 6. "Bu, hati-hati!" teriak salah satu staf. Namun semuanya terjadi begitu cepat. Tumpukan bata itu ambruk ke bawah, tepat di mana Aluna berdiri. Dia tak sempat bergerak. Dalam sepersekian detik, tubuhnya hanya membeku, ketakutan menahan napas. Tapi tiba-tiba sebuah dorongan keras menghantam bahunya. "Aluna, minggir!" Pria itu dengan sekuat tenaga mendorong Aluna menjauh. Tubuh Aluna terhuyung, hampir jatuh tersungkur, tapi berhasil bertahan dengan tangan terulur menyentuh lantai berdebu. Batu bata itu jatuh menghantam tanah, debu mengepul menutupi pandangan. Suara pekerja berteriak panik menggema di seluruh lokasi. "Astaga, Pak Bara kena!" Aluna yang masih terengah, segera bangkit. Pandangannya tertumbuk pada Bara yang terkapar, sebagian tubuhnya terkena hantaman bata. Helmnya retak, darah segar mengalir di pelipisnya. Pekerja pengawas segera berlari mendekat. "Cepat, tolong angkat batunya." Beberapa orang dengan sigap menggeser pecahan bata dari tubuh Bara. Aluna berlari mendekat, lututnya jatuh di tanah berdebu. Tangannya bergetar, meraih wajah Bara yang berlumur debu dan darah. "Bara, bertahanlah." Suaranya pecah, penuh panik. Bara membuka matanya perlahan, napasnya tersengal.
Namun senyuman samar justru muncul di bibirnya. Kamu baik-baik saja. Air mata langsung menetes di pipi Aluna. Kenapa kau bodoh sekali? Kenapa kau? Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Karena aku tak sanggup melihatmu terluka lagi, jawab Bara lirih. Sekali saja, biarkan aku menebus salahku, Aluna. Pekerja pengawas yang lain berteriak, cepat. Hubungi ambulans. Aluna langsung tersadar, dia merogoh ponselnya dengan tangan gemetar, menghubungi rumah sakit terdekat. Suaranya terburu-buru, memohon agar ambulans segera dikirim ke lokasi. Bara, bertahanlah. Bantuan sedang datang. Ucapnya lagi, berusaha menahan tangis. Bara hanya menatapnya, matanya setengah terbuka, wajahnya lemah. Kamu masih peduli padaku? Aluna mengguncang bahunya. Berhenti bicara seperti itu. Aku tidak ingin kau mati di depanku. Kau harus hidup, dengar. Untuk menebus semua yang sudah kau lakukan. Para staf dan pekerja semakin panik, sebagian membawa kain untuk menekan luka di pelipis Bara, sebagian lagi membersihkan jalan masuk agar ambulans bisa langsung masuk ke area proyek. Debu perlahan mereda, meninggalkan suasana mencekam. 7. Di tengah hiruk-pikuk itu, Aluna hanya bisa menggenggam tangan Bara erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak tahu apa yang harus ia rasakan, marah, benci, iba, atau takut kehilangan. Dan di dalam hatinya, ia sadar satu hal, meski berusaha keras untuk menutup semua pintu masa lalu, kenyataan menunjukkan bahwa takdir selalu punya cara sendiri untuk mempertemukan mereka dalam luka baru. Dert, dert. Ponsel Aluna bergetar, Taka menelpon setelah mendengar kabar kecelakaan di lokasi proyek. Taka, sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Taka, kedua mata Aluna beralih menatap Bara yang menahan rasa sakit. Aku baik-baik saja, sayang. Bara terluka. Dia terluka karena menyelamatkanku, suara Aluna pelan di akhir. Mendengar panggilan sayang Aluna untuk Taka membuat hati Bara semakin terasa sakit, dia memejamkan kedua matanya meredamkan rasa sakit. Aku segera ke sana, panggilan terputus. Aluna menyimpan kembali ponselnya dan kembali fokus pada keadaan Bara. Mampir ke sini ya ke karya sohibku sambil nunggu update. PENGANTINPENGGANTIS gadis bisu. Mulyani Syahfetri. 8:44. Siapa yang meninggal? Sirine ambulans meraung saat tiba di depan rumah sakit swasta paling ternama di Jakarta. Para petugas medis segera membawa Bara di atas ranjang darurat, tubuhnya penuh balutan dan darah yang belum sempat dibersihkan. Aluna berlari di samping ranjang, wajahnya pucat, napasnya tak teratur. Cepat, dia butuh operasi. Jangan sampai terlambat, teriaknya histeris. Petugas hanya menjawab singkat, kami akan lakukan yang terbaik, Bu. Pintu ruang operasi menutup dengan suara keras. Aluna berdiri terpaku, tangannya masih bergetar, tubuhnya lemas seolah tenaga menguap habis. Dia terjatuh ke kursi tunggu, wajahnya tertunduk. Beberapa menit kemudian, suara langkah cepat terdengar dari lorong. Taka muncul dengan jas hitam rapi, namun wajahnya jelas menyimpan ketegangan. Begitu melihat istrinya, ia langsung mempercepat langkah. Aluna. Aluna berdiri, lalu tanpa pikir panjang memeluk Taka erat. Air matanya pecah di bahu pria itu. Taka, aku takut. Bara, dia melindungiku. Batu bata itu. Kalau dia tidak mendorongku. Suaranya pecah tak sanggup melanjutkan. Taka mengusap rambut istrinya lembut, suaranya tenang meski matanya juga serius. Tenang, sayang. Semua akan baik-baik saja. Kau selamat, itu yang paling penting. Untuk Bara, biarkan dokter bekerja. Kita hanya bisa berdoa sekarang. Aluna mengangguk dalam pelukan itu, mencoba mengatur napas. Meski ia tahu betul, hatinya diliputi rasa bersalah dan ia membenci Bara, tapi juga tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria itu hampir mati demi menyelamatkannya. Tak lama, pintu ruang tunggu terbuka.
Seorang dokter dengan masker turun menghampiri. Pasien sudah stabil untuk sementara, tapi kondisinya sangat kritis. Ada patah tulang di bagian rusuk, pendarahan dalam, dan retakan serius di kepala. Kami harus segera lakukan tindakan intensif. Mohon keluarga menandatangani persetujuan. Aluna refleks berdiri. Saya tanda tangani, saya yang membawa dia. Namun sebelum tangannya menyentuh berkas, suara sepatu hak terdengar dari ujung lorong. Ratih, datang bersama Bram. Wajah Ratih pucat, namun matanya langsung menangkap pemandangan Aluna berdiri di hadapan dokter. Ratih menghentikan langkahnya sejenak. Ada sorot yang sulit dibaca di matanya, antara luka lama, kebencian, dan sebuah intuisi bahwa Bara mungkin terluka saat melindungi wanita itu. Ratih. Bram mencoba menenangkan istrinya, menyentuh lengannya. Namun Ratih menoleh sekilas pada Aluna, lalu pandangannya jatuh ke arah Taka yang berdiri tegak di sisi istrinya. Wibawa pria itu, tatapan dinginnya, membuat Ratih mengurungkan niat untuk melontarkan kata-kata pedas. Dia menarik napas panjang, lalu memilih langkah berbeda. Dokter, suara Ratih datar, menahan gemuruh hatinya. Saya ibunya Bara. Semua urusan medis, langsung laporkan pada saya. Dokter menunduk hormat. Baik, Nyonya Ratih. 9. Aluna menggigit bibir, tangannya yang tadi hendak menandatangani berkas perlahan menurun. Dadanya sesak, tapi ia tahu tak ada gunanya memperdebatkan itu di depan banyak orang. Taka, yang sejak tadi memperhatikan, mendekat lalu meraih tangan Aluna. Dengan suara rendah namun penuh ketegasan ia berbisik, tidak perlu berseteru di sini. Bara sedang berjuang, kita lihat saja apa yang terjadi setelah ini. Aluna hanya bisa mengangguk, meski matanya masih berkaca-kaca. Dari kejauhan, Ratih diam-diam menatap mereka. Aluna yang berdiri menggenggam tangan Taka, terlihat begitu kokoh di bawah perlindungan suaminya. Ada rasa getir yang menusuk di dada Ratih. Seolah waktu berputar mundur, mengingatkan bahwa putranya dulu pernah memiliki Aluna, namun kini wanita itu sudah benar-benar berada di sisi pria lain. 1. Suasana ruang tunggu menjadi tegang. Sunyi hanya diisi suara mesin pendingin dan langkah perawat yang lalu lalang. Bara masih berada di ruang operasi, dan semua orang terjebak dalam penantian panjang, dengan pikiran dan perasaan masing-masing yang berkecamuk. Operasi panjang yang menelan waktu lebih dari 4 jam akhirnya berakhir. Lampu merah di atas pintu ruang operasi padam, pintu pun perlahan terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah, masker masih menutupi separuh wajahnya. Semua orang yang menunggu berdiri serempak, Aluna, Taka, Ratih, juga Bram. Operasi berjalan sesuai rencana, ucap sang dokter. Namun kondisi pasien masih kritis. Kami sudah menghentikan pendarahan utama dan menstabilkan pernapasannya, tapi ia butuh pemantauan intensif di ruang ICU. Tolong siapkan mental, masa pemulihan akan panjang dan tidak mudah. Aluna mengembuskan napas berat, bahunya yang tegang sedikit mereda. Ada rasa lega sekaligus getir, Bara masih hidup, meski garis antara hidup dan mati begitu tipis. Ratih menutup wajah dengan kedua tangannya, bibirnya bergetar, sementara Bram menopang tubuh istrinya agar tidak terjatuh. Tak lama, Bara dibawa keluar dalam keadaan terbaring di ranjang roda. Selang-selang menempel di tubuhnya, oksigen menutupi hidung, kepalanya dibalut perban tebal. Aluna menatapnya dengan mata berkaca, hatinya dihantam rasa bersalah yang tak bisa ia tolak. Seandainya bukan karena aku. Namun sebelum pikirannya tenggelam lebih jauh, Taka meraih tangannya dan berbisik lembut. Cukup, sayang, jangan salahkan dirimu. Ini kecelakaan, tidak ada yang bisa menduganya. Ucap Taka seakan tahu isi hati Aluna. Aluna menoleh, menatap suaminya. Tatapan Taka yang dalam, kokoh, membuatnya merasa sedikit lebih ringan. La mengangguk kecil, meski masih ada air mata yang menggantung di sudut matanya. Setelah Bara dipindahkan ke ruang inap intensif, Ratih memutuskan tetap tinggal di rumah sakit.
Bram juga ikut menemani. Aluna sebenarnya ingin bertahan, tapi Taka menepuk punggungnya dengan penuh pengertian. Kau sudah cukup lelah hari ini. Biarkan mereka yang berjaga. Kau butuh istirahat, katanya. Tapi Taka, kalau terjadi sesuatu, kalau ada apa-apa, rumah sakit akan segera menghubungi. Percayalah, aku di sini bersamamu, dan aku tak akan biarkan kau jatuh sendirian. Kata-kata itu, sederhana namun tegas, berhasil membuat Aluna luluh. Dia akhirnya menurut, membiarkan Taka menggandeng tangannya keluar koridor rumah sakit. 10. Malam di Jakarta terasa berat. Mobil hitam Taka meluncur di jalan raya yang sudah mulai lengang. Dari balik kaca jendela, lampu kota berkelip, tapi hati Aluna tetap muram. Dia bersandar di kursi penumpang, wajahnya pucat, pandangan kosong menatap keluar. Masih merasa bersalah. Suara Taka memecah keheningan. Aluna menunduk, menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan itu, sayang. Dia melindungiku. Kalau saja aku yang tertimpa batu bata itu, mungkin dia tidak akan seperti ini. Taka menoles sekilas, kemudian menghela napas panjang. Jangan bicara seperti itu lagi. Dengarkan aku, Aluna. Itu bukan salahmu. Kau tidak bisa mengendalikan setiap kejadian di dunia ini. Bara yang memilih melangkah melindungimu. Itu keputusan dia dan kau harus belajar menerima, bukan menyalahkan diri sendiri. Aluna terdiam, menatap suaminya. Ada wibawa dan ketulusan di mata Taka. Laki-laki itu selalu menjadi jangkar ketika ia hampir tenggelam dalam rasa bersalah. Perlahan, Aluna mengangguk, meski hatinya belum sepenuhnya damai. Mobil berhenti di halaman rumah keluarga mereka. Begitu masuk, Aluna hanya bisa duduk di sofa, melepas high heels-nya dengan lelah. Taka menuangkan segelas air lalu meletakkannya di depan istrinya. Istirahatlah, katanya. Kau butuh tidur, besok masih panjang. Aluna mengangguk lagi, tangannya meraih gelas itu, tapi belum sempat meneguk, ponselnya bergetar di meja. Nada dering yang biasanya biasa saja kini terdengar menegangkan. Nama rumah sakit Medika terpampang jelas di layar. Darah Aluna seketika surut. Dia menatap layar dengan mata melebar, jantungnya berdetak keras. Tangannya bergetar saat meraih ponsel itu. Halo. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Di seberang, suara perawat terdengar cepat, tegang. Bu Aluna, maaf mengganggu malam-malam begini. Kami harus memberitahu. Salah satu pasien baru saja meninggal dunia. Aluna terpaku, gelas di tangannya hampir terlepas. Wajahnya memucat, matanya membesar menatap kosong ke depan. Suara perawat di ujung telepon masih berlanjut, namun baginya semua terdengar jauh, kabur, seakan dunia berputar pelan. Meninggal dunia. Siapa? Aluna menjatuhkan ponsel ke meja, kedua tangannya menutupi mulut. Air matanya meleleh tanpa bisa ditahan. Taka yang melihat reaksi istrinya langsung bergerak cepat. Aluna, ada apa? Katakan. Namun Aluna hanya terisak, bahunya bergetar hebat. Suara tercekik keluar dari bibirnya, seseorang meninggal. 11:45. Aluna, siapa yang meninggal? Suaranya tenang, penuh khawatir, namun tetap menjaga ketegasan agar Aluna tidak semakin panik. Dengan suara serak, Aluna menjawab pelan, Miska dan Tuti. Mereka meninggal, Taka. Matanya melebar, seolah tak percaya dengan kalimat yang baru saja keluar dari bibirnya sendiri. Taka menatap wajah istrinya dalam-dalam, mencoba membaca luka yang terpantul dari sorot mata itu. Perlahan ia menarik Aluna ke dalam pelukannya. Semua akan baik-baik saja, Aluna. Kau sudah cukup banyak menanggung luka. Jangan biarkan kabar ini membebanimu lagi. Namun, Aluna hanya bisa terisak di dada suaminya. Meskipun ia tahu Miska dan Tuti pernah berlaku kejam, mencabut kebahagiaan ibunya dan merenggut masa kecilnya, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, perasaan kosong yang menyelinap begitu saja. Mereka meninggal.
Taka, aku bahkan tidak bisa menatap mereka untuk terakhir kalinya. Aku tidak pernah benar-benar memaafkan, tapi aku juga tidak pernah menginginkan mereka mati begitu saja. Taka mengusap lembut punggung Aluna, suaranya tegas namun penuh pengertian. Aluna, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Semua yang terjadi adalah takdir. Mereka memang pernah menyakitimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aluna mengangguk lemah, meski air matanya tetap menetes. Bayangan wajah Tuti yang selalu bersikap angkuh, serta Miska yang penuh iri dan dendam, kini justru membuat dadanya terasa sesak. Ada getir, ada penyesalan, dan ada juga rasa lega yang aneh. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan jenazah mereka, Taka? Tanya Aluna lirih, suaranya hampir tenggelam oleh isak. Taka menegakkan tubuhnya, lalu menatap istrinya dengan ketegasan yang khas seorang pemimpin. Aku akan meminta pihak lapas untuk mengurus semuanya. Mereka masih manusia, dan bagaimanapun, mereka punya hak untuk dimakamkan dengan layak. Aku akan ikut membantu meskipun mereka pernah berlaku jahat padamu. Aluna menoleh, matanya basah dan bergetar. Kau masih mau membantu orang yang sudah menghancurkan hidupku, sayang. Senyum tipis menghiasi wajah Taka, namun sorot matanya tegas. Justru karena itu, Aluna, kalau kita membalas kebencian dengan kebencian, kita tidak akan pernah berbeda dari mereka. Aku ingin kau tenang, tanpa dihantui rasa bersalah atau dendam yang tak pernah selesai. Hening sejenak menyelimuti ruangan itu. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, berpacu dengan derasnya detak jantung Aluna yang masih belum stabil. La akhirnya menyandarkan kepalanya di bahu Taka, mencoba menarik kekuatan dari sosok yang selama ini selalu berdiri kokoh di sisinya. Terima kasih, sayang, ucapnya lirih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah hancur berkali-kali. Taka mengecup lembut puncak kepala istrinya. Kamu tidak sendirian, sayang. Selama aku ada, aku akan selalu jadi bentengmu. Malam itu, Aluna kembali menatap keluar jendela. Lampu kota berkelip di kejauhan, namun hatinya tetap terasa. 12. Berat. Miska dan Tuti sudah tiada, Bara masih terbaring kritis di rumah sakit, dan masa lalu yang kelam seakan belum sepenuhnya selesai. Keesokan paginya, sinar matahari menembus kaca jendela rumah sakit, menciptakan bias cahaya yang hangat di dalam ruang inap Bara. Mesin monitor berdengung pelan, memperlihatkan garis-garis kehidupan yang masih bertahan di tubuh pria itu. Wajah Bara tampak pucat, namun napasnya mulai lebih teratur dibanding malam sebelumnya. Aluna melangkah masuk bersama Taka dan Raka. Bocah itu tampak bersemangat, tangan mungilnya menggenggam erat jari ibunya. Begitu melihat sosok yang terbaring di ranjang rumah sakit, mata bulat Raka berbinar. Momi, itu Om yang kemarin nolongin Momi, kan? Aluna menoleh ke anaknya, bibirnya menegang. Lia, nak, itu Om Bara. Momi bawa kamu ke sini supaya kamu bisa bilang terima kasih. Raka dengan polosnya tersenyum lebar. Om hebat sekali. Kalau nggak ada Om, mungkin Momi kesakitan. Dia berlari kecil ke arah ranjang, berdiri di samping Bara, menatap wajah pria itu dengan rasa kagum. Bara membuka matanya perlahan, suara serak keluar dari tenggorokannya. Hei, bocah kecil, kamu datang. Tatapannya melembut, penuh emosi yang ia tahan dalam-dalam. Lihat dong, Om, aku mau bilang makasih. Om jangan sakit lagi ya, biar bisa main sama aku, ujar Raka polos, lalu meraih tangan Bara dengan lugu. Adegan itu membuat hati Aluna terasa bergetar. Ada sesuatu di matanya yang berusaha ia sembunyikan, perasaan asing antara sakit, marah, dan iba. Namun ia menguatkan diri, menoleh ke arah Taka, seolah mencari dukungan. Taka menepuk bahu istrinya pelan. Biarkan saja, Aluna. Anak itu butuh belajar berterima kasih. Dan pria itu, ia menatap Bara dalam, butuh sedikit cahaya untuk ingat kalau hidupnya masih berarti. Aluna terdiam,
Dia tahu Taka sengaja memberi ruang bagi Bara, meski itu berarti membiarkan Raka mendekat. Namun hatinya masih diliputi keraguan. Bagaimana kalau Raka tahu kebenarannya? Bagaimana kalau Bara menuntut sesuatu lebih dari sekadar ucapan terima kasih? "Momi, boleh nggak aku ngobrol sama Om Bara sebentar?" tanya Raka, menatap penuh harap. Aluna tertegun, tapi sebelum sempat menjawab, Taka sudah mengangguk. "Boleh, Momi dan Dedi ada urusan sebentar, tapi kamu harus jadi anak baik. Jangan bikin Om Bara lelah, ya?" "Siap, Dedi," jawab Raka ceria, membuat Bara tersenyum samar. Aluna menelan ludah, ada kekhawatiran besar yang tak bisa ia sembunyikan. Tapi ketika menoleh ke arah Taka, suaminya menatapnya dengan penuh keyakinan. "Percayalah, Aluna, tidak ada yang akan terjadi pada Raka, aku jamin." Seketika, pintu kamar terbuka. Ratih masuk dengan langkah tergesa, diikuti oleh ayah mertuanya, Bram. Tatapan Ratih langsung jatuh pada Bara, lalu bergeser pada Aluna dan Raka. "Aluna," suara Ratih lirih, penuh emosi. Namun ia segera menahan diri begitu melihat Taka berdiri di samping istrinya. Aura Taka yang tegas membuat Ratih tidak jadi melanjutkan perkataannya. 13. Aluna menoleh singkat, lalu tersenyum tipis. "Bu, saya menitipkan Raka sebentar. Dia ingin menemani Bara." Ratih sempat terkejut, tapi matanya berbinar lega. Ada rasa syukur yang sulit disembunyikan. "Tentu, Aluna. Biarkan dia di sini. Saya akan menemani." Aluna mengangguk pelan. Ada perasaan berat yang ia lepaskan saat menggenggam tangan anaknya terakhir kali. "Raka, Momi harus pergi dulu, ya. Jangan nakal, dengarkan Om Bara dan Nenek Ratih." "Lia, Momi." Raka menjawab ceria sambil melambaikan tangan, seakan itu hanya hal kecil. Dengan langkah mantap, Taka menggandeng Aluna keluar dari ruang inap. Begitu pintu menutup, ekspresi Taka berubah, matanya berkilat penuh amarah yang selama ini ia tahan. Aluna suaranya tegas, nyaris bergetar, "Aku tidak akan diam saja soal kecelakaan kemarin. Batu bata itu hampir merenggut nyawamu. Kalau Bara tidak ada, aku tidak tahu harus bagaimana." Aluna terdiam, mencoba menenangkan suaminya. "Taka, itu hanya kecelakaan. Jangan menyalahkan siapapun." Taka menggeleng keras, wajahnya menegang. "Tidak, Aluna. Itu bukan sekadar kecelakaan kerja biasa. Aku sudah bicara dengan staf lapangan, tidak ada prosedur keamanan yang benar. Itu kelalaian fatal, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyepelekan keselamatanmu." Langkah mereka semakin cepat menuju lobi, di mana mobil sudah menunggu. Hari itu ada rapat besar dengan para investor, dan Taka tahu ia harus menunjukkan sikap tegas. Namun di balik ketegasan itu, Aluna bisa merasakan satu hal, amarah Taka bukan hanya karena kecelakaan, melainkan karena rasa takut kehilangan dirinya. Dan itu membuat hatinya kembali bergetar, di tengah badai yang belum mereda. Sementara itu, di ruang inap, Raka duduk di kursi kecil di samping ranjang Bara. Dengan polos, ia bercerita tentang sekolah, teman-temannya, dan betapa ia senang karena keluarganya kini lengkap. Bara mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tangannya mengelus kepala bocah itu dengan lembut. "Jika saja aku tidak bodoh di masa lalu," batinnya, "aku mungkin bisa merasakan kebahagiaan sederhana ini bersama Aluna dan anak kami." 14:46 Raka. Di lantai 15 gedung pusat Wijaya Corporation, suasana rapat besar terasa tegang. Ruangan konferensi penuh dengan para investor, perwakilan media, serta direksi perusahaan yang semuanya menunggu penjelasan resmi mengenai kecelakaan di proyek pembangunan. Aluna masuk dengan langkah tenang, wajahnya dipoles rapi dengan riasan natural, senyum tipis tersungging meski dadanya penuh gejolak. Di sampingnya, Taka berjalan dengan setelan jas hitam yang membalut tubuh tegapnya. Aura dingin pria Jepang itu membuat semua orang otomatis memberi ruang. Begitu duduk di kursi utama, Aluna langsung membuka rapat.
Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Hari ini kita akan membahas insiden yang terjadi di lokasi proyek. Kami menyadari hal ini menimbulkan kekhawatiran besar, namun izinkan saya menegaskan, kami tidak akan membiarkan keselamatan terabaikan. Salah satu investor senior, pria berusia 50 tahunan dengan jas abu-abu, mengangkat tangan. Nyonya Aluna, bagaimana mungkin hal itu bisa disebut tidak terabaikan? Nyawa Anda hampir melayang di bawah tumpukan batu bata. Apa jaminan kami untuk tetap menaruh uang dalam proyek ini? Ruangan seketika hening, beberapa investor lain saling berbisik. Semua mata menatap Aluna, menunggu jawabannya. Taka mengetuk meja sekali, suaranya berat, dalam, dan dingin. Jaminannya adalah saya. Semua kepala menoleh. Saya, Taka suaminya, lanjutnya, menatap satu persatu investor dengan tatapan tajam, sudah mengucurkan dana pribadi dalam jumlah besar untuk proyek ini. Saya tidak hanya investor, tapi juga penjamin. Jika ada pihak yang berani bermain-main dengan keselamatan keluarga saya atau meremehkan kepercayaan Anda, maka saya akan menutup proyek ini dengan cara saya sendiri. Percayalah, tidak ada satupun dari Anda yang ingin melihat saya melakukan itu. Ketegangan ruangan meningkat. Sebagian investor terdiam, sebagian lagi menelan ludah. Mereka tahu siapa Taka, bukan hanya pengusaha Jepang, tetapi juga pewaris keluarga besar dengan bayang-bayang mafia di belakangnya. Aluna menoleh sekilas pada suaminya, lalu kembali menatap hadirin dengan nada lebih lembut. Kami sudah memecat kontraktor lapangan yang lalai, dan mengganti dengan tim baru yang lebih profesional. Selain itu, sistem pengawasan keselamatan akan kami tingkatkan. Proyek sudah mencapai 80%, dan dalam 6 bulan ke depan kami pastikan selesai tanpa hambatan. Seorang investor wanita muda bertanya dengan nada skeptis, tapi reputasi perusahaan sudah tercoreng. Bagaimana dengan kepercayaan publik? Aluna tersenyum tipis. Kepercayaan publik dibangun dari khas. Dan hasil hanya bisa kami buktikan dengan kerja. Anda lihat sendiri. Meski sempat ada insiden, permintaan kerjasama justru meningkat. Mengapa? Karena semua orang tahu Wijaya Corporation tidak pernah mundur, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Dia menutup kalimatnya dengan tatapan penuh percaya diri. Investor yang tadi paling keras pun perlahan menundukkan kepala. Beberapa yang lain mengangguk setuju, bahkan 15 mulai bertepuk tangan kecil. Taka lalu berdiri, mengakhiri dengan suara mantap. Mulai hari ini, semua laporan proyek akan masuk langsung ke meja saya dan istri saya. Tidak ada lagi kesalahan. Jika Anda ingin melanjutkan kerjasama, tetaplah di meja ini. Jika tidak, pintu keluar ada di sana. Tak ada seorang pun yang bangkit. Aluna merasakan kelegaan, meski wajahnya tetap tegas. Dia tahu, di balik kata-kata dingin Taka, ada rasa marah dan takut kehilangan yang membuat pria itu tak bisa diam. Rapat itu berakhir dengan kemenangan kecil. Para investor tetap bertahan, bahkan sebagian berjanji menambah modal. Begitu keluar dari ruangan, Aluna menarik napas panjang. Sayang, kamu terlalu keras Ted. Taka berhenti sejenak, menoleh, lalu menatapnya dengan mata gelap. Aku tidak peduli disebut keras, Aluna. Aku hanya tahu satu hal, nyawamu terlalu berharga untuk dipermainkan orang lain. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lak. Aluna terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia tahu, di balik wajah dingin dan suara mengintimidasi itu, Taka sedang berbicara sebagai seorang suami yang ketakutan. Di ruang inap rumah sakit, suasana begitu hening. Hanya suara infus yang menetes perlahan menemani Bara yang masih terbaring lenah. Tubuhnya dipasangi perban di beberapa bagian, wajahnya pucat namun sorot matanya tetap hidup. 23. Di kursi samping ranjang, Raka duduk sambil menggenggam boneka kecil pemberian mominya. Bocah itu menatap Bara dengan mata berbinar, penuh rasa ingin tahu. Om, suara Raka pelan, memecah keheningan. Sakit, ya. Bara menoleh perlahan,
Senyum samar muncul di wajahnya meski jelas rasa sakit menusuk setiap geraknya. Lia, sedikit. Tapi nggak apa-apa. Om pernah sakit lebih parah dari ini. Mata Raka membesar. Lebih parah. Waktu kecil Om jatuh dari sepeda, iya. Bara terkekeh kecil, lalu menggeleng. Bukan. Lebih parah dari itu. Tapi Om tetap bisa berdiri lagi. Karena 0 meter nggak sendiri. Bocah itu mencondongkan tubuh, suaranya polos. Sekarang Om nggak sendiri juga. Ada Raka di sini. Bara terdiam, hatinya tersentuh, tenggorokannya tercekat. La menatap wajah kecil itu lama sekali, seolah ingin menanamkan setiap detail ke dalam memorinya. Terima kasih, sayang, ucap Bara lirih. Kamu lebih kuat daripada yang Om kira. Raka tersenyum bangga, lalu tiba-tiba meletakkan boneka kecilnya di samping bantal Bara. Ini buat Om supaya Om gak takut waktu tidur sendiri. Momi bilang kalau takut harus ada teman. Nah, boneka ini bisa jadi teman Om. Bara terperangah, lalu tertawa kecil bercampur haru. Raka baik sekali. Om gak tahu harus bilang apa. Bilang aja Om janji cepat sembuh. Soalnya Raka mau main lagi sama Om. Bocah itu menepuk-nepuk tangan Bara dengan semangat. Seketika Bara merasa ada sesuatu yang menghangatkan dadanya, sesuatu yang sudah lama hilang sejak ia kehilangan Aluna. Raka, tanpa tahu apapun tentang masa lalu, hadir seperti cahaya kecil yang 16. Menembus kegelapan panjang hidupnya. Bara menatap Raka, suaranya bergetar. Kalau Om punya anak, Om ingin dia seperti kamu. Raka terkekeh, lalu menegakkan tubuh. Kalau gitu, anggap aja Raka ini anak Om. Kan Raka udah bilang kemarin. Kata-kata polos itu menusuk hati Bara. Bibirnya bergetar, matanya basah. La mengulurkan tangan, mengusap kepala Raka dengan penuh kasih sayang. Baiklah. Mulai sekarang Om anggap kamu anak Om juga. Raka berseri-seri, lalu dengan spontan memeluk Bara hati-hati agar tidak mengenai luka. Om gak sendiri lagi. Air mata Bara jatuh tanpa bisa dicegah. La menatap langit-langit putih kamar itu, sambil memeluk kembali bocah Ecil yang kini tanpa sadar sudah menyembuhkan sebagian luka batinnya. Di luar pintu, Rati berdiri memperhatikan diam-diam. Senyum tipis terbit di wajahnya, bercampur rasa haru. La tahu, sekalipun hidup Bara berantakan, setidaknya kini ada satu hal yang bisa memberinya kekuatan untuk bertahan. 17. 47. Om Bara itu siapanya Momi? Koridor rumah sakit sore itu dipenuhi langkah kaki pengunjung. Aroma antiseptik menusuk, bercampur dengan suara roda kursi yang berderit pelan. Bara duduk di atas kursi roda, tubuhnya masih lemah meski wajahnya sudah tak sepucat dulu. Di belakangnya, Rati mendorong penuh hati-hati, seolah takut satu guncangan kecil bisa kembali melukai anaknya. Di ujung koridor, Taka, Aluna, dan Raka baru tiba. Raka berlari kecil, namun segera ditahan Taka dengan genggaman lembut agar tidak menabrak orang-orang yang lewat. Tatapan Aluna langsung jatuh pada sosok Bara. Hatinya berdesir aneh antara rasa lega melihat Bara masih hidup dan rasa getir karena masa lalu masih membekas. Taka yang pertama membuka suara, suaranya tegas namun sopan, "Bagaimana kondisimu sekarang?" Bara menoleh sekilas, senyum tipis terukir di wajahnya, tapi tatapannya tak sepenuhnya hidup. "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan. Suaranya tenang, namun jelas ada beban yang ia sembunyikan. Taka mengangguk, lalu melangkah mendekat. Dengan wibawa khasnya, ia menatap Bara langsung. "Sebagai ucapan terima kasih karena kau sudah menyelamatkan istriku, aku akan memberi kebebasan untukmu. Kau boleh meminta apapun padaku. Semua proyek yang kau ajukan akan kutandatangani tanpa pertimbangan panjang." Rati terperangah mendengar ucapan itu. Dia menatap Taka dengan mata berkaca-kaca, tak menyangka pria sehebat itu begitu menghargai pengorbanan anaknya. Namun Bara hanya diam beberapa detik. Jemarinya mencengkeram sandaran kursi roda.
Tatapannya jatuh pada lantai mengilap koridor itu, seperti sedang menimbang sesuatu yang rumit. Aku belum memikirkannya, jawabnya akhirnya, singkat. Taka mengangguk pelan, tak memaksa. Dia tahu, ada luka yang belum sembuh, bukan hanya luka fisik, tapi juga luka batin yang dalam. Ambil waktumu, balas Taka tenang. Tapi ingat, pintuku selalu terbuka. Hening menyelimuti sejenak. Hanya terdengar suara napas Raka yang menatap ke arah Bara dengan polos, seakan ingin menghampiri tapi ditahan oleh Aluna. Rati kemudian mendorong kursi roda itu perlahan, membawa Bara melewati sisi Aluna. Aluna berdiri diam, dadanya bergemuruh, tangannya menengepal tanpa sadar. Saat kursi roda itu melintas, ia menatap ke arah Bara namun pria itu tidak menoleh sedikitpun. Pandangannya lurus ke depan, seakan Aluna hanyalah bayangan yang tak pantas diperhatikan. Senyum getir terbit di wajah Aluna. Ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya, meski bibirnya tetap terkatup rapat. Dia hanya menatap punggung Rati dan Bara yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di ujung koridor. Taka meraih tangan Aluna, menggenggamnya erat. "Jangan terlalu memikirkan dia," ucapnya lirih namun tegas. "Kamu sudah memilih jalurmu sendiri. Dan aku di sini untuk memastikan jalur itu tak pernah runtuh lagi." Aluna menoleh, menatap suaminya dengan mata yang berkaca. Dia mengangguk kecil, lalu membiarkan dirinya dituntun keluar dari koridor rumah sakit itu. Namun jauh di lubuk hatinya, bayangan wajah Bara yang dingin dan tak menoleh padanya terus menghantui, meninggalkan tanda tanya besar. 2. Malam itu rumah terasa lebih tenang daripada biasanya. Aluna baru saja selesai menidurkan Raka, namun anak itu 18 menolak untuk langsung terlelap. Lampu kamar sengaja dibiarkan temaram, hanya cahaya redup dari lampu tidur berbentuk bintang yang memantul di dinding. Raka berbaring miring, menatap ibunya yang duduk di tepi ranjang. Matanya berbinar, ada rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. "Momi," panggilnya pelan. Aluna menoleh, mengusap lembut rambut anaknya. "Lia, sayang, belum ngantuk. Aku udah lihat Om Bara beberapa di rumah sakit." Suaranya lirih, penuh keraguan khas anak kecil. "Om Bara itu siapanya, Momi?" Pertanyaan itu membuat dada Aluna sedikit mengencang. Sesaat ia terdiam, pandangannya kosong ke arah dinding. Kata-kata yang ingin keluar seakan tertahan oleh kenangan yang masih terlalu kelam. Aluna tersenyum tipis, meski hatinya gelisah. "Om Bara, dia teman Momi dan Dedi di pekerjaan." Itu saja. Jawabannya singkat, seperti pagar tinggi yang ia bangun agar Raka tak melangkah lebih jauh. Tapi Raka masih menatap polos. "Kenapa Dedi bilang Om Bara pahlawan?" "Karena dia nolongin Momi ya." Aluna mengangguk perlahan. "Lia, sayang, Om Bara sudah menolong Momi. Karena itu kita semua berterima kasih padanya." Raka menggigit bibir mungilnya, lalu menarik selimut. "Tapi tadi Om Bara gak mau lihat Momi. Dia cuma diam aja. Apa dia marah sama Momi?" Hati Aluna tercekat, pertanyaan sederhana itu menusuk lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dia menarik napas panjang, lalu mengecup kening anaknya. "Tidak, sayang. Om Bara tidak marah. Mungkin dia hanya masih sakit, jadi belum bisa bicara banyak. Kamu jangan pikir yang macam-macam, ya." Raka mengangguk kecil, meski rasa penasarannya belum sepenuhnya hilang. "Aku pengen bilang makasih lagi ke Om Bara. Karena udah jaga Momi." Aluna tersenyum getit, menahan gemuruh dalam dadanya. Dia mengusap lembut pipi anaknya. "Suatu saat kamu bisa bilang begitu, sayang. Tapi sekarang, doakan saja supaya Om Bara cepat sembuh. Itu sudah lebih dari cukup." Keheningan kembali turun di kamar itu. Raka akhirnya memejamkan mata, pelan-pelan tertidur. Aluna tetap duduk di tepi ranjang, menatap wajah damai putranya. Di balik senyum tipisnya, hatinya masih berkecamuk. Betapa polosnya pertanyaan anak kecil bisa mengguncang perasaan yang selama ini berusaha ia kunci rapat-rapat. Dia tahu cepat atau lambat Raka akan semakin penasaran.
Dan saat itu tiba entah bagaimana ia harus menjawab tanpa menghancurkan dunia kecil yang penuh kehangatan ini. "Dia sudah tidur?" tanya Taka. Aluna menoleh dan mengangguk. "Cepat atau lambat, dia akan tahu segalanya," ujar Taka. Aluna hanya diam saja tetapi dalam hatinya berperang dengan kenyataan yang selalu ditutupi dari Raka. 1948. Izinkan aku bermain dengan anakku. Seminggu berlalu sejak kepulangannya dari rumah sakit. Luka Bara mulai mengering, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Pagi itu matahari menyinari teras rumah Ratih dengan lembut. Udara segar masuk melalui jendela yang dibiarkan terbuka, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman. Bara duduk di kursi kayu, menatap kosong ke halaman, sementara Ratih sibuk menyiapkan sarapan di dapur bersama dua orang pelayan. Ada kegelisahan yang membuat tangannya berulang kali menggenggam dan melepaskan lututnya. Sejak kemarin, hatinya sudah mantap untuk mengatakan sesuatu yang berat. Tak lama, suara mobil terdengar di depan rumah. Bara tahu siapa yang datang. Taka dan Aluna turun bersama Raka, yang berlari kecil menuju pintu pagar dengan ceria. Saat itulah Bara menguatkan diri. Begitu Aluna masuk ke halaman sambil menggandeng Raka, ia bangkit perlahan dari kursinya. Luka di pinggangnya masih terasa nyeri, tapi semangat dalam hatinya mengalahkan rasa sakit itu. "Aluna," panggil Bara pelan. Suaranya serak, berbeda dari biasanya. Aluna menoleh, tatapannya waspada, seolah sudah bisa menebak Bara akan mengatakan sesuatu yang tak ringan. "Ada apa?" tanyanya singkat, tetap menjaga jarak. Raka sudah sibuk menunduk, memunguti batu kecil di halaman. Bara menatap anak itu lama, matanya berkaca-kaca. "Aku ingin minta izin," katanya akhirnya. "Izinkan aku mengajak Raka bermain sebentar. Tidak masalah kalau dia hanya menganggapku orang asing. Tapi bagiku, Raka tetap anakku." Suasana mendadak hening, hanya terdengar suara burung pagi di pepohonan. Aluna terdiam, hatinya bergejolak. Kata-kata Bara menancap begitu dalam, dia tahu kebenarannya Raka adalah darah daging Bara, tapi masa lalu yang kelam selalu menjadi pagar yang tinggi. Bara melanjutkan, dengan suara bergetar. "Aku sudah menerima semua yang kulakukan dulu, aku sadar aku kejam, aku salah besar. Tapi, setidaknya, izinkan aku menghapus sedikit saja rasa rindu ini. Hanya sebentar, Aluna, aku janji tidak akan memaksa apapun." Mata Aluna beralih pada Raka yang tertawa kecil sambil menunjukkan batu mungil di tangannya. Anak itu tak tahu apa-apa. Tak tahu luka besar di balik kehadiran seorang pria yang memandangnya penuh kasih. Ratih muncul dari dapur, terhenti di ambang pintu, menyaksikan percakapan itu. Matanya berkaca-kaca, berharap Aluna mau memberi sedikit kelonggaran. Sejak seminggu terakhir melihat Bara seperti orang yang tak memiliki semangat untuk hidup. Aluna menghela napas panjang. "Bara, kau tahu aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi." Suaranya pelan, nyaris pecah. "Tapi aku juga tidak tega melihat Raka tumbuh tanpa pernah tahu siapa dirinya. Kau benar, mungkin dia hanya menganggapmu orang asing. Tapi aku..." Ia berhenti sejenak, menatap Bara dalam-dalam. "Aku tidak bisa menghalangi dia dengan papa kandungnya." Bara menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Tak menyangka Aluna akhirnya memberi celah. Aluna berjongkok di depan Raka. "Sayang," ucapnya lembut, "Om Bara mau main sama kamu sebentar, kamu mau?" 20. Raka mengedipkan mata, lalu menoleh pada Bara. Anak itu tersenyum kecil, masih polos. "Mau, Mom. Om Bara kan orang baik." Aluna hanya bisa mengangguk. "Iya, sayang. Main sebentar saja, ya." Bara mendekat, iututnya terasa lemah tapi hatinya penuh cahaya. Dia berjongkok perlahan, menyentuh bahu kecil Raka. Untuk setelah sekian lama, bukan hanya sekali dua kali, ia bisa menatap langsung ke mata anaknya sendiri. "Terima kasih, Aluna," bisiknya, lirih tapi penuh makna.